Kita ke informasi yang pertama. Ketegangan di kawasan timur Eropa meningkat tajam setelah Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasinya ke Ukraina lebih dari 3 tahun lalu. Serangan tersebut mendorong Polandia, negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Ukraina, mengerahkan jet tempur dan mengaktifkan sistem pertahanan udara dalam kesiapan tingkat tertinggi. Komando Operasional Militer Polandia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap ancaman langsung dari gelombang drone dan rudal Rusia yang menyerang wilayah-wilayah Ukraina dekat perbatasan NATO. Selain jet tempur, sistem radar dan pertahanan berbasis darat Polandia juga telah ditempatkan dalam kesiagaan penuh. Sebelumnya langkah serupa juga dilakukan oleh Rumania, negara anggota NATO lain yang berbatasan dengan Ukraina yang mengerahkan jet tempur menyusul serangan drone Rusia ke dekat perbatasannya pada awal bulan ini. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa pada Rabu dini hari, Rusia menembakkan total 728 drone, 6 rudal balistik hipersonik Kinzhal, dan 7 rudal jelajah ke berbagai wilayah Ukraina. Ini merupakan jumlah target udara terbanyak yang pernah diluncurkan Rusia dalam satu hari sejak awal perang pada tahun 2022. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Harga emas dunia akhirnya bangkit usai jatuh selama 2 hari beruntun. Sayangnya kenaikannya masih terbatas akibat menguatnya indeks dolar Amerika Serikat usai pasar fokus pada perundingan perdagangan antara Amerika Serikat dengan para mitra dagangnya. Harga emas melonjak pada Rabu pekan lalu kemudian ambruk 1% pada Kamis. Harga emas menguat lagi pada Jumat pekan lalu, kemudian hancur lebur pada Senin dan Selasa pekan ini, namun langsung melonjak pada hari Rabu kemarin. Harga emas sedikit menguat pada perdagangan Rabu karena investor mengamati dengan seksama negosiasi antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya. Sementara dolar yang lebih kuat membatasi kenaikan lebih lanjut. Kepala Strategi Pasar di Blue Line Futures, Philip Stribel, mengatakan, di tengah volatilitas pasar, kekhawatiran fiskal dan defisit Amerika Serikat yang melebar, investor semakin beralih ke emas. Pada perdagangan Rabu, harga emas dunia naik 0,39% di level 3.313,35 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Penguatan tersebut berhasil mematahkan kejatuhan harga emas selama 2 hari beruntun. Kita beralih ke informasi berikutnya. Harga batu bara terus melaju ditopang proyeksi kenaikan menjelang datangnya musim panas. Kenaikan harga batu bara ditopang oleh proyeksi kenaikan permintaan menjelang musim panas di belahan bumi utara. Peningkatan permintaan jangka pendek dari sektor pembangkit listrik menciptakan momentum positif bagi harga batu bara termal. Negara-negara yang akan menghadapi musim panas dalam waktu dekat adalah negara-negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Jepang, Korea, China, Pakistan, dan Bangladesh. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Italia, Yunani, dan Polandia juga akan menghadapi musim panas. Musim panas di wilayah ini biasanya berlangsung antara Juni hingga September. Dan saat ini sebagian besar wilayah tersebut sedang atau akan mengalami puncak musim panas. Namun prospek pengiriman batu bara tampak terbatas dalam jangka pendek. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa Francesca Albanese. Hal ini dilakukan atas dokumentasi Albanese mengenai pelanggaran Israel terhadap Palestina selama perang di Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan sanksi tersebut pada hari Rabu 9 Juli waktu setempat. Ia menuduh Albanese melancarkan sejumlah aksi yang menyudutkan Amerika Serikat dan Israel, dan mengutip dorongan figur asal Italia itu untuk penuntutan pejabat Israel di Mahkamah Internasional atau ICC sebagai dasar hukum untuk sanksi tersebut. Rubio juga menyoroti laporan terbaru Albanese yang mendokumentasikan peran perusahaan internasional termasuk perusahaan Amerika Serikat dalam serangan Israel di Gaza yang ia gambarkan sebagai genosida. Albanese yang menjabat sebagai pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki telah menjadi suara global terdepan dalam menyerukan tindakan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia Israel.
Israel dan para pendukungnya telah menegur Albanese dan menyerukan agar ia dicopot dari jabatannya di PBB selama bertahun-tahun.